Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later.你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜蜜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 mahasiswa Teknik Informatika akan menyampaikan video presentasi dengan judul pengujian validitas dan derivasi dalam logika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah logika matematika yang dibimbing oleh Ibu Yulia Utami, SPDI, MSI. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator Maira Maulidia. Saya juga Muhammad Rizal Muhaimin. Saya Sinta Suanda. Saya Odi Junior Manalu. Dan saya Abdul Hafiz Hasibuan. Langsung saja mari kita simak pembahasannya secara bersama-sama. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan latar belakang dari materi kami. Logika adalah dasar dari penalaran rasional dan sistematis. Validitas dan derivasi adalah alat utama untuk mengevaluasi kualitas argumen. Dalam dunia teknologi, hukum, dan akademik, kemampuan berpikir logis secara sangat dibutuhkan. Rumusan masalah, bagaimana pengertian validitas dalam logika, apa itu derivasi dan bagaimana hubungannya dengan validitas, bagaimana cara mengidentifikasi ekspresi tidak valid dalam argumen logis. Tujuan penulisan, menjelaskan makna dan pentingnya validitas serta derivasi, menunjukkan proses evaluasi argumen logika, memberikan contoh aplikasi validitas dan derivasi di berbagai bidang, melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Odi Junior. Halo, saya Odi Junior Manalu. Saya akan menjelaskan materi kami yaitu penafsiran dalam logika. Penafsiran atau interpretasi dalam logika adalah proses memberikan makna terhadap simbol dan struktur dalam ekspresi logika. Dalam logika proporsional, penafsiran melibatkan pemberian nilai benar, true atau false kepada setiap proposisi. Dalam logika predikat, penafsiran mencakup domain pembicaraan dan hubungan antara objek. Penafsiran menentukan apakah suatu ekspresi bernilai benar atau salah dalam model tertentu. Definisi validitas. Validitas adalah sifat suatu argumen di mana jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga pasti benar. Validitas tidak tergantung pada kenyataan isi premis, melainkan pada struktur logisnya. Contoh, premis. Jika A, maka B. Premis A sama dengan kesimpulan B. Bentuk modus ponens. Penjelasan validitas argumen. Validitas argumen berkaitan dengan hubungan logis antar pernyataan. Argumen yang valid menyatakan bahwa struktur logikanya menjamin bahwa jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya tidak mungkin salah. Validitas tidak bergantung pada isi empiris atau kenyataan dari premis, melainkan pada bentuk logis. Misalnya, semua manusia adalah panah, premis umum. Socrates adalah manusia, premis khusus. Maka, Socrates adalah panah. Kesimpulan valid berdasarkan bentuk silogistik. Uji validitas sering dilakukan menggunakan tabel kebenaran, model semantik, atau deduksi formal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Muhaimin akan menjelaskan tentang tabel kebenaran yang ada dalam contoh. Untuk argumen premis P implikasi Q dan premis P kesimpulan Q. Di sini kita mendapat hasil yang adalah P implikasi Q, P implikasi Q dan P dan kesimpulan Q. Penjelasan tabel kebenaran tersebut dapat kita ambil dua kesimpulan, yaitu baris pertama menunjukkan kondisi valid jika P dan P implikasi Q
bernilai benar, maka Q juga benar. Dan kesimpulan kedua, kesimpulan Q sah pada kondisi ketika semua premis benar. Definisi derivasi. Derivasi adalah serangkaian langkah logis untuk menurunkan kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Proses ini menggunakan aturan inferensi logika. Derivasi membuktikan bahwa kesimpulan logis mengikuti dari premis berdasarkan aturan. Simbol logika umum, tanda panah yang artinya implikasi, V terbalik artinya dan, V yang artinya atau, garis penghubung yang artinya negasiasi, dan dua arah tanda panah yang artinya implikasi. Masuk ke aturan inferensi penting, terdapat poin-poinnya itu modus ponens. Jika diketahui bahwa P dan Q, P implikasi Q dan P itu benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q juga benar. Ini adalah bentuk inferensi yang paling dasar dan sering digunakan. Kedua, modus tollens. Jika P implikasi Q dan ternyata Q tidak terjadi atau bernilai salah, maka kita bisa simpulkan bahwa P juga salah. Ini kebalikan dari modus ponens dan juga sangat logis. Poin ketiga ialah silogisme hipotetik. Jika P implikasi Q dan Q implikasi R, maka bisa disimpulkan bahwa P implikasi R. Jadi hubungan antara pernyataan bisa kita simpulkan untuk sampai pada kesimpulan akhir. Kemudian, poin keempat, silogisme disjungtif. Jika kita tahu bahwa P and Q atau P atau Q benar dan ternyata P salah, maka bisa kita simpulkan bahwa Q harus benar. Kita menggunakan informasi tentang satu bagian untuk menyimpulkan bagian yang lain. Kemudian, poin kelima, konjungsi. Jika P dan Q sama-sama benar, maka kita bisa menyatukan dalam bentuk P and Q. Artinya kedua pernyataan itu benar secara bersamaan. Poin keenam ialah dilema konstruktif. Jika P implikasi R dan Q implikasi S, serta diketahui bahwa P dan Q itu benar, maka kita bisa simpulkan bahwa R dan S juga benar. Ini membantu kita dalam situasi kita ada dua kemungkinan awal. Sekian dari penjelasan saya untuk aturan inferensi penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Hasibuan. Saya akan melanjutkan dari yang sebelumnya. Ekspresi tidak valid. Ekspresi tidak valid adalah argumen yang kesimpulannya tidak selalu mengikuti dari premis. Ciri: terdapat kemungkinan semua premis benar, tetapi kesimpulan salah. Contoh kesalahan: jika belajar maka lulus, jika lulus maka belajar. Kesalahan logika, afirmasi konsekuen. Dan pengujian validitas argumen. Tabel kebenaran, menyusun seluruh kombinasi nilai benar atau salah untuk menguji konsistensi logika. Model semantik, menganalisis argumen melalui representasi simbolik untuk mencari kemungkinan kontradiksi. Natural deduction, menggunakan aturan inferensi untuk membuktikan validitas kesimpulan dari premis. Dan contoh derivasi sederhana premis: P ke Q, Q ke R, P. Langkah: dari P ke Q dan P diperoleh Q. Dari Q ke R dan ke Q diperoleh R. Kesimpulan: R. Argumen valid mengikuti aturan logika. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Swanda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep logika. Logika itu tidak hanya relevan dalam bidang filsafat, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam berbagai bidang kehidupan modern. Beberapa contohnya itu, yang pertama ada teknologi. Dalam dunia teknologi, logika menjadi dasar dalam pengembangan perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Verifikasi program, pembuatan logika digital, dan pengembangan AI
Semuanya membutuhkan penerapan prinsip-prinsip logika. Tanpa logika, sistem komputer tidak bisa memproses data secara sistematis dan akurat. Nah, yang kedua itu ada hukum. Di bidang hukum, logika digunakan untuk menyusun argumen dalam persidangan, menyusun kontrak hukum yang jelas, serta mengevaluasi validitas suatu klaim atau bukti. Seorang pengacara harus mampu menyusun argumen yang logis agar bisa meyakinkan hakim atau juri. Yang ketiga itu ada pendidikan. Dalam pendidikan, logika penting untuk membentuk pola pikir kritis atau objektif. Dalam logika, siswa diajarkan untuk berpikir secara runtun, menyusun alasan yang kuat, dan mengevaluasi informasi dengan cara yang sistematis. Yang keempat yaitu ada filsafat. Dalam filsafat, logika merupakan fondasi untuk melakukan analisis terhadap argumen-argumen yang berkaitan dengan etika, politik, dan eksistensi. Logika membantu kita dalam mengkaji kebenaran dalam berbagai sudut pandang dan menyusun argumen secara lebih rasional. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Logika sebagai dasar pemikiran rasional. Nah, logika itu mendasari cara berpikir yang rasional dalam berbagai disiplin ilmu. Ini berarti bahwa dalam ilmu apapun, baik itu sains, hukum, ekonomi, atau filsafat logika, membantu kita menyusun pemikiran secara runtun dan masuk akal. Yang kedua yaitu ada validitas. Konsep validitas menjamin bahwa jika premis yang kita gunakan benar, maka kesimpulan dihasilkan juga benar secara logis. Ini penting untuk memastikan bahwa argumen kita tidak hanya terdengar masuk akal, tetapi juga benar secara struktur logikanya. Lalu ada derivasi. Derivasi itu adalah proses penyusunan dan penafsiran kesimpulan dari premis-premis yang ada. Dengan derivasi, kita bisa menyusun argumen secara sistematis dan mengevaluasi apakah argumen tersebut benar atau tidak. Ini penting terutama dalam debat, diskusi ilmiah maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada penafsiran. Dalam konteks logika, penafsiran membantu kita memahami makna simbolis atau abstrak dari suatu pernyataan. Ini sangat penting agar kita tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami argumen, terutama jika argumen tersebut bersifat simbolik atau tidak eksplisit. Selanjutnya ada penutup. Logika itu adalah alat berpikir yang sangat penting di era informasi seperti sekarang. Di tengah maraknya informasi yang tidak valid dan bias, kemampuan berpikir logis menjadi sangat krusial untuk menyaring dan menganalisis informasi yang kita terima setiap hari. Pemahaman terhadap validitas dan derivasi akan membantu kita meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ini bisa membantu mencegah kita dari manipulasi informasi dan meningkatkan kemampuan literasi logika kita secara umum. Nah, akhirnya penafsiran dalam logika berperan penting dalam memahami kebenaran dari berbagai sudut pandang. Dengan logika, kita tidak hanya belajar tentang benar atau salah, tetapi juga bagaimana kebenaran itu disusun, dianalisis, dan dipertahankan melalui argumen yang kuat dan rasional. Oke, baik saja. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh moderator sebagai penutup. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai pengujian validitas dan derivasi dalam logika. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman teman-teman semua. Kami menyadari bahwa penyampaian dalam video ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika ada kesalahan dan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Bye.